dulu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini hadir semua atau tidak? Tengok dulu kawan-kawannya. Hadir. Oke, ibu cek ya satu persatu. Naila, Hadir Bu. Diwanti, Saya Bu. Baby, Saya Bu. Adelia, Saya Bu. Angel, Saya Bu. Rija, Saya Bu. Siti Aisyah. Saya Bu. Oke, semua pada hadir ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai tokoh cerita fiksi. Subtema 8, subtema 2. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati video, siswa-siswa dapat menguraikan pengertian cerita fiksi dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengemukakan ciri-ciri cerita fiksi dengan benar setelah melihat video. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca teks fiksi, siswa dapat menjelaskan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi tersebut dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menyampaikan peranan tokoh pada teks fiksi secara lisan dan tulis dengan tepat setelah membaca teks. Sudah tahu belum pembelajaran hari ini tentang apa? Sudah Bu. Apa itu? Cerita fiksi. Tokoh cerita fiksi. Coba kalian lihat gambar yang telah ibu bagikan tadi. Diamati ya, nanti ibu tanya. Sudah diamati gambarnya kan? Sudah Bu. Nah, gambar apa itu? Keunikan apa saja yang ada di daerah Yogyakarta? Upacara adat dan tradisi adat. Coba Ica dulu, apa? Upacara adat yang mushur. Transportasi andong. Coba Diwanti. Upacara adat yang menyebut transportasi andong. Coba Adelia, gambar apa itu? Candi Prambanan sama simbol tubuh Yogyakarta. Wah, pintar-pintar ya ibu ya. Prambanan terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Asal-usul terjadinya Candi Prambanan diceritakan dalam sebuah cerita rakyat yang terpopuler di Yogyakarta. Nah, ibu semua, kita lihat video untuk materi hari ini. Binatang-binatang sebagai tokoh utama yang menggantikan manusia sebagai tokoh cerita. Contoh binatang model adalah kelinci dan kura-kura, kancil dan buaya, serta semut dan belalang. Cerita mengenai model Prambanan dari saga adat
sistematika penulisan yang baku. Artinya kita bebas menulis sesuai dengan imajinasi kita sendiri. Keempat, umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Keenam, dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Nah, tadi kan sudah dilihat video-videonya. Jadi sekarang Ibu tanya satu persatu ya. Atau siapa mau jawab? Jadi, yang pertama adalah sebut apa itu cerita fiksi. Ada yang tahu? Ya, Ica, silakan. Cerita hayalan. Ya, benar. Tepuk tangannya dong. Selanjutnya, Ibu mau nanya ini. Siapa tahu tunjuk tangannya. Ciri-ciri cerita fiksi itu apa saja? Ya, Delia, silakan. Rekaan, imajinasi dan seseorang. Terdapat lembaran yang terletak atau tidak maklaf. Bahasa yang bersifat konotatif, pesan moral. Oke, pintar. Beri tepuk tangan untuk Delia. Nah, anak-anak Ibu semua, coba baca Roro Jonggrangnya dahulu ya. Nanti Ibu tes satu-satu. Bisa? Bisa Oke. Nah, coba Angel baca dulu tentang Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seseorang putri dari kerajaan Perebana. Raja Perebana ayah yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau peristiwa oleh Bandung Banduwoso pun mengajukan oleh syarat, aku bersedia menjadi permaisurimu Bandung Banduwoso, tetapi ada syarat yang harus yang penuhi. Jika menghasilkan, aku akan menikah denganmu. Namun jika kau gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta akan kupenuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhi, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, sahut Bandung Banduwoso. Aku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit esok, sahut Roro Jonggrang. Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat, jawab Bandung Banduwoso. Bandung Banduwoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap bangun candi melaikat. Roro Jonggrang panik, dia mengadu kepada si Sumi, dayang kepercayaannya. Bisumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Banduwoso. Dia segera memerintah para dayang untuk menumbuk langsung dan membakar jerami. Suara langsung bertalu-talu dan semburan api. Sudah dibacakan tentang Roro Jonggrangnya? Sudah, Bu. Sudah disimak kan temannya baca? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu tanya ini ya tentang Roro Jonggrang. Ada berapa tokoh dalam cerita tersebut? 3, Bu. Ih, pintarnya anak Ibu. Siapa aja tokoh dalam cerita tersebut? Roro Jonggrang, Mansur, dan Jin. Oke, pintarnya. Nah, Ibu minta satu dari kalian untuk menceritakan tokoh dan peranannya. Siapa yang mau? Oke. Ya, Adelia silakan. Roro Jonggrang, Banduwoso, dan para tentara jin. Roro Jonggrang peranannya
utama. Berduoso peranannya tokoh protagonis. Dan para tentara jin peranannya tokoh pembantu. Selanjutnya, siapa lagi mau jawab? Saya Bu. Ya, Diwanti. Roro Jongrong, Bandung, Doso, para tentara jin. Apa saja peranan dalam ketiga tokoh tersebut? Roro Jongrong sebagai tokoh utama, Manungwoso sebagai tokoh protagonis, para tentara jin sebagai tokoh pembantu. Ya, terima kasih kepada Diwanti. Jadi sudah pada tahu kan tokoh dalam cerita tersebut? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya Ibu telah membagikan LKPD kepada kalian. Kemudian kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit. Gitu. Kerjakan LKPD-nya. Sudah, Bu. Belum siap, tugas di rumah ya. Minggu depan dikumpul. Oke, baiklah. Selanjutnya adalah tugas yang kedua adalah membuat cerita fiksi di daerah tempat tinggal. Misalnya kayak Danau Toba, kan ada itu legenda Danau Toba, ya kan? Ya, Bu. Baiklah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini mengenai tokoh cerita fiksi. Baiklah, cerita fiksi adalah cerita khayalan atau rekaan. Cerita yang berasal dari imajinasi, tidak berdasarkan fakta. Terdapat pesan moral. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, rekaan, imajinasi dari seseorang, terdapat kebenaran yang relatif dan tidak mutlak. Bahasa yang bersifat konotatif atau makna sebenarnya. Tidak memiliki sistematika penulisan yang baku. Yang kemudian terdapat pesan moral dan amanat. Adapun unsur-unsur dalam cerita fiksi, yang pertama ada tema, ada tokoh, penokohan, alur, latar, dan amanat. Macam-macam penokohan itu ada tokoh utama, pembantu, protagonis, antagonis, tritagonis, dan lain sebagainya. Kedepannya anak-anak ibu lebih semangat dalam pembelajaran ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.